Selamat pagi orang yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 April 2020. Kali ini saya membawa satu renungan firman Tuhan tentang bertekun dalam kesalehan. Kalau kita berbicara kesalehan, tentu kita akan mengingat satu nama yang bernama Ayub. Mari kita lihat bersama dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Ini menarik, ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau cerita Ayub ini, saudara, dan kesalehannya, tentu seringkali kita dengarkan. Bahkan mungkin kita berpikir, apakah ada orang semacam Ayub yang begitu saleh, saudara-saudara, yang begitu tekun, bahkan di dalam penderitaannya sekalipun. Tentu saja saya tidak katakan bahwa Alkitab berbohong, sebab saya yakin dan pasti adalah Alkitab tidak akan pernah berbohong, dan memang Ayub, tokoh Ayub ini ada. Nah, saudara-saudara, siapakah Ayub? Firman Tuhan menjelaskan di ayat 1 sampai 3, seorang yang kaya raya pada zaman itu, saudara-saudaraku. Bukan cuma kaya, tetapi takut akan Tuhan. Ini luar biasa, kaya takut akan Tuhan lagi. Dan saudara-saudaraku, kalau melihat juga percakapan Ayub dan para sahabatnya pada saat itu, maka saya memprediksikan, saudara-saudara, kira-kira pada zaman itu pengenalan akan Tuhan itu sudah ada di antara kalangan para bangsawan. Ini dapat kita lihat dari nasihat-nasihat sahabat-sahabat Ayub yang ditulis dalam kitab Ayub. Saudaraku yang terkasih, selain Ayub kaya, maka dia memiliki keluarga yang cukup bahagia. Saya katakan seperti itu firman Tuhan. Kalau membaca apa yang ditulis oleh kitab Ayub, saudara-saudara, ini cukup berbahagia. Kenapa? 7 pria 3 wanita adalah bentuk kebanggaan tersendiri bagi seorang laki-laki pada zaman itu, saudara-saudara. Kebahagiaan itu juga ditunjukkan melalui pesta yang mereka lakukan. Bahkan hampir setiap hari mereka mengadakan pesta secara bergiliran. Kalau kita berbicara pesta pada zaman dahulu, maka ini berbicara tentang derajat kebangsawanan seseorang, saudara-saudara. Makin sering mereka berpesta, maka makin menunjukkan tingkat derajat kebangsawanan mereka, saudara. Nah, kebahagiaan berikutnya yang saya perhatikan bahwa Ayub ini adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat dihormati oleh anak-anaknya, bahkan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayub mengambil perannya sebagai ayah sekaligus imam bagi keluarganya dengan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Saudara bisa lihat di ayat 5. Artinya, saudara-saudara, dalam rumah tangganya peribadatan itu sangat penting. Persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Selain itu dengan lingkungan di sekitarnya, Ayub tidak memiliki masalah. Hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan para hambanya, pembantunya, menunjukkan bahwa dia tidak ada masalah, saudara-saudaraku. Nah, hal ini dapat kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Bagaimana keluarga Ayub, hamba-hambanya, kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya, begitu diperhatikan sekali oleh Ayub. Dia menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Tetapi saudara-saudaraku, kisah kebahagiaan Ayub ini tiba-tiba berubah secara drastis. Luar biasa. Bencana pertama kalau saudara perhatikan menimpa Ayub. Di pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub kehilangan semua harta bendanya. Ayub kehilangan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, dia kehilangan ternak, saudara-saudara.
dan lain sebagainya. Kalau orang kaya atau kaya raya kehilangan satu mobil, itu biasa lumrah saudara-saudara. Atau mungkin kehilangan 10 ternak tidak masalah. Mungkin segera dia dapat menggantinya, dia dapat membelinya saudara-saudara. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Tetapi yang hilang adalah sumber penghasilannya, ternaknya, bahkan kebanggaannya saudara-saudara. Anak-anaknya hilang semua. Dan saya mau katakan ini tragis, bencana yang sangat tragis saudara-saudara. Kalau kita memberikan label atau judul sinetron mungkin seperti itu, maka kita bisa memberi judul tentang kisah kehilangan yang menyakitkan. Atau sudah jatuh tertimpa tangga pula orang ini saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajar saja apabila di dalam keadaan seperti ini daging kita berontak dari kebahagiaan, dari kaya raya, dari sesuatu yang kita miliki yang banyak tiba-tiba habis saudara-saudara. Sementara di lain sisi hidup kita hidup yang saleh, hidup yang jujur. Mungkin saudara orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan izinkan malapetaka penderitaan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi luar biasa kalau saudara perhatikan di ayat 22. Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau saya membaca ayat ini, mungkin di zaman ini orang bisa berkata seperti ini. Ayub, apa kamu bercanda? Ayub, apa kamu sudah gila ya? Seperti kata istrinya, saudara. Tidak. Tentu saja Ayub tidak sedang bercanda. Ayub tidak gila. Ayub tidak kehilangan akal pada saat itu. Tetapi Ayub membuktikan predikat yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai orang saleh dan jujur memang pantas untuk dia sandang, saudara-saudara. Ini luar biasa. Apa yang Ayub ingin buktikan kepada Tuhan melalui peristiwa yang terjadi? Yang pertama, bahwa Ayub menyadari keberadaannya di dunia ini atau kejadian yang menimpa atau hidup dan matinya itu bukan bergantung padanya, melainkan pada Tuhan, saudara-saudara. Tentu saja kita berpikir, saudara-saudara, apa yang terjadi, peristiwa yang Ayub alami, ini di luar pikiran kita. Tapi Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 memang menyatakan seperti itu, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan di Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, saudara boleh baca di rumah, bahwa memang kita akan kembali menjadi debu, saudara-saudara. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Ayub 19 ayat 26, saya bacakan pada saudara. Ayub 19 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan begini saudara. Ayat 26 dikatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Jadi memang saudara-saudara, bahwa memang manusia ini tidak memiliki kuasa sama sekali atas kehidupannya, saudara. Dan ketika terjadi hal ini, Ayub membuktikan bahwasanya keberadaannya merupakan kehendak Tuhan. Sehingga kalaupun ia harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Pemikiran yang luar biasa. Pemikiran yang fantastis bagi saya, saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mungkin kita pernah berpikir, Tuhan mengapa ini terjadi? Tetapi dari apa yang kita renungkan, peristiwa yang Ayub alami, kita bisa melihat bahwa tidak satupun kuasa yang kita miliki atas kehidupan kita, termasuk atas harta benda yang saudara dan saya miliki. Yang kedua, apa yang Ayub ingin buktikan dari peristiwa ini? Bahwa Ayub meyakini Allah sumber segala-galanya. Amin, saudara. Allah sumber segala-galanya. Bagi Ayub yang memang kehilangan usahanya,
Dan saudara-saudara, bukan cuma usahanya tetapi anak-anaknya. Tetapi bukan berarti Ayub kehilangan sumbernya. Perhatikan ini. Bukan berarti Ayub kehilangan sumbernya. Sumber yang akan menghasilkan kelimpahan. Sumber yang akan mengembalikan kejayaannya seperti dahulu. Dia tidak kehilangan itu. Saudara boleh baca Ratapan pasal 3 ayat 37-38. Kalaupun sang pemberi atau sumbernya ingin mengambil miliknya kembali, maka itu adalah haknya, saudara-saudaraku. Tidak ada kuasa manusia untuk menahannya. Mengapa? Karena memang itu miliknya Tuhan. Nyawa kita, hidup kita, kekayaan saudara, harta benda saudara, itu miliknya Tuhan. Dititipkan kepada saudara. Sehingga ketika Tuhan yang akan mengambil, apa hak kita? Hak memberi dan hak mengambil ada pada yang memberi, yaitu Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, hak memberi dan mengambil itu ada pada Tuhan. Jadi Ayub membuktikan bahwasanya ia tidak memiliki kuasa. Ia tidak memiliki kuasa untuk menahan apa yang Tuhan punya. Dan tidak kuasa untuk menolak apabila sang sumber itu, sang pemilik itu ingin mengambilnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya Allah ketika Allah izinkan peristiwa ini terjadi? Apa maksudnya? Apa maksud Tuhan ketika hal ini semua diizinkan oleh Allah? Yang pasti, saudara-saudaraku, tidak ada alasan untuk mencelakakan Ayub atau Tuhan ingin mencelakakan Ayub, saudara. Tetapi yang Allah kehendaki agar saudara dan saya pahami bahwa yang pertama, hanya orang saleh, orang jujur dan takut akan Tuhan yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini kabar baiknya. Kalau saudara perhatikan di pasal 1 ayat 8, Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, di sana jelas sekali saudara, firman Tuhan katakan begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kita diperhatikan Tuhan, saudara. Ya. Hidup yang saleh, hidup yang jujur. Tidak salah juga kalau Daud berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 18. Lalu kemudian yang kedua, yang dikehendaki Allah agar kita paham bahwa hanya orang saleh, hanya orang jujur yang dipagari dan diberkati usahanya oleh Tuhan. Pasal 1 ayat 10 katakan begitu, saudara. Coba lihat, bukankah engkau yang membuat pagar berkeliling sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi Tuhan yang pagari, saudara-saudara. Saya mau katakan begini, kembali lagi bahwa kunci keberhasilan kita di dalam segala aspek kehidupan ini adalah ketika kita hidup dalam kesalehan dan kejujuran menurut standar firman Tuhan. Itu kuncinya. Maka tidak heran saudara-saudara, Ayub sangat diberkati. Tidak heran saudara-saudara ketika segala miliknya dipagari, dilindungi berdasarkan perbuatannya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, hidup saleh dan jujur harus dibuktikan dengan keteguhan kita ketika menghadapi masa sulit sekalipun. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan kita pahami, saudara. Bahwa kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan ini tidak bisa berdasarkan kondisi dan keadaan yang enak-enak saja. Tetapi tatkala hidup kita mengalami masa sulit, kita mulai tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, merujuk dari apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dalam kisah Ayub, bukan berarti kalau kehidupanmu sudah saleh, kalau kehidupanmu dan kehidupanku sudah jujur di hadapan Tuhan, bukan berarti ketika engkau sudah takut akan Tuhan, saya sudah takut akan Tuhan, maka ujian tidak berlaku. Bukan berarti. Jangan kita menghakimi hamba-hamba Tuhan yang kemudian meninggal dalam kasus
COVID-19 ini lalu kita berkata yang menghakimi mereka, yang tidak baik terhadap mereka. Saya mau katakan bukan berarti kalau saudara sudah saleh, saudara sudah jujur, saudara sudah takut akan Tuhan, ujian tidak berlaku, malah sebaliknya saudara-saudara. Tuhan ingin ada pembuktian melalui sikap kita. Tuhan ingin melihat sikap saudara dan saya di tengah-tengah masa baik, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, atau keadaanmu mungkin keadaan yang sedang diberkati dengan kelimpahan sekalipun. Tuhan ingin melihat sikap kita. Saudara-saudara, banyak orang kehilangan kesalehan dan kejujuran ketika diperhadapkan dengan masalah. Coba lihat pasal 1 ayat 12 katakan begini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang ingin Tuhan, atau ini yang Tuhan inginkan kita pahami. Maksud saya, ya saudara, tidak ada penjelasan lebih jauh berapa lama Ayub berada di dalam bencana pertama ini. Namun ucapan mulutnya membuktikan Ayub sama sekali tidak berdosa. Ayub sama sekali tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, luar biasa apa yang Ayub alami. Bahkan kalau saya membaca, saudara-saudara, saya melihat peristiwa yang Ayub alami ini. Ayub seperti merasakan bahwa Tuhan ini adalah suatu kepatutan atau kelayakan. Haleluya. Tuhan ini pantas untuk saya terima. Tuhan ini sesuai dengan saya terima. Tuhan ini sepadan, masuk di akal saya, saudara-saudara. Sekalipun menyandang status sebagai orang yang saleh, orang jujur, orang takut akan Tuhan, tetapi Ayub ingin membahasakan bahwa peristiwa yang ia alami merupakan suatu kepatutan. Yang menjadikan Ayub istimewa di hadapan Tuhan adalah ketekunannya dalam melakukan keyakinannya dan ibadahnya kepada Tuhan, sekalipun ia dalam pergumulan yang berat. Bagaimana dengan saudara? Apakah COVID-19 membawa saudara untuk malas beribadah? Apakah virus corona sudah membawa saudara melupakan Tuhan? Atau saudara mulai menyalahkan Tuhan? Saya sudah saleh, saya sudah jujur, saya sudah berbakti kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ada bencana seperti ini? Saya mau katakan kepada saudara, sekalipun saudara dan saya berpredikat saleh, jujur, saudara ingat baik-baik, bukan berarti kita lulus atau lolos, maksud saya lolos dalam ujian. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini saudara berada dalam pergumulan yang menyakitkan seperti yang dialami oleh Ayub? Apakah mulut kita sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan karena peristiwa yang terjadi ini? Atau ada niat dalam hati kita untuk mundur, percuma ikut Tuhan? Saudara sudah mulai mengurangi jam ibadah saudara karena peristiwa yang sedang saudara alami. Saudara mulai mengurangi jam ibadah saudara. Surutkan mulai pertemuan-pertemuan dalam peribadatan, dalam persekutuan. Saudara mulai tinggalkan Tuhan perlahan-lahan, mengurangi segala-galanya yang berhubungan dengan Tuhan karena peristiwa yang menimpa saudara. Saya mau katakan kepada saudara, bertobatlah. 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 Kalau ada, maka saya mau katakan, belajarlah dari Ayub yang tetap saleh dan jujur sekalipun dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati saudara.